Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala man unzilal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan umat, pembawa rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama yang mu'tabar. Hadirin, saudara, sahabat Yasa yang dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan kalimah anzala. Di ayat yang lain surah Al-Furqan ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Menggunakan kalimah nazzala. Apa yang membedakan di antara keduanya? Kalimah anzala bermakna Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus 30 juz. Sedangkan kalimah nazzala itu adalah berangsur-angsur. Malaikat menyampaikan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian yang terjadi atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kafir Quraisy pada saat itu, atau dengan pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan Al-Quran itu sendiri, bahwasanya segala karena kemuliaan Al-Quran ini Allah menitipkan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala mempercayakan Al-Quran ini kepada sebaik-baik malaikat, itu malaikat Jibril alaihi salam, dan Jibril membawanya kepada sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar. Juga menjadi bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Hadirin, bahwasanya Al-Quran tidak hanya mengandung i'jaz dari segi maknanya saja, namun dari segi lafaznya juga itu mengandung i'jaz, mengandung kelebihan daripada Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab ketika Abu Lahab masih hidup. Andai saja Abu Lahab ingin mendustakan Al-Quran, bisa saja dia dengan beriman, maka dustalah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tetapi tetap tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Nabi, sehingga tetap benarlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian Al-Quran juga sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, dan juga petunjuk kepada manusia. Datangnya turunnya Al-Quran menjadi peradaban, membawa peradaban Islam yang ini membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Betapa dulunya pada masa jahiliyah perempuan itu dihinakan, perempuan tidak mendapat warisan, bahkan perempuan sendiri adalah warisan. Namun saat diturunkan Al-Quran, derajat wanita dan laki-laki itu sama di posisinya masing-masing. Kemudian juga Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran juga bisa menjadi syifa, obat. Obat bagi apa? Obat bagi hati. Ada dawa, ada syifa. Dawa adalah obat untuk fisik badan, sedangkan syifa adalah obat hati, obat yaitu untuk rohani. Sehingga mungkin kalau ada anak nakal, kita duluan memarahinya, kita duluan menceramahinya, kita duluan mengajarinya, tetapi kita tidak mendekatkannya dengan Al-Quran. Padahal hakikatnya
Al-Quran itu sendiri ketika dibaca itu menjadikan pembacanya salih wal muslih, menjadikan pembacanya hatinya menjadi lebih bersih saat seseorang itu berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum segala hal terhadap hati seseorang mukmin, hati seorang anak, hendaklah dia dekatkan dia dulu dengan Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab yang konon ketika sebelum Islam hatinya sangat keras, ketika dia Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk untuk masuk Islam dengan surah Taha, yaitu Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tersentuh hatinya, lalu dapat hidayah Umar bin Khattab. Hadirin sahabat Yasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ini saja, Maurice Bucaille mengkaji tentang mumi Fir'aun, lalu ingin mengeluarkan artikel baru bahwasanya benar ini mayat Fir'aun yang dulu. Diingatkan oleh temannya bahwa Al-Quran telah menyebutkan tentang Fir'aun 1400 tahun yang lalu. Ini diantara dari i'jaz Al-Quran, diantara kehebatan Al-Quran. Mungkin sampai di sini saja menjadi kesimpulan bahwa Al-Quran ini memperbaiki akhlak. Al-Quran membawa peradaban, kemaslahatan untuk umat manusia. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.